Dalam hati kami Kau tahu Tuhan. Lebih dari siapapun Kau mengenal kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Saat kami bersuka cita, saat kami gembira, bahkan dikala kami sedih, kedalaman hati kami Kau tahu. Kami perlu firman-Mu pagi hari ini. Berfirman bagi kami Tuhan. Kami mau meneduhkan hati kami di hadapan-Mu, sebab kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau siap memberkati umat-Mu dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, pakai dia dalam segala keterbatasannya Tuhan. Boleh sampaikan isi hati Tuhan dengan benar. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mari Roh Kudus Kau bekerja seluas-luasnya di tengah-tengah kami. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari yang istimewa ya saudara-saudara. Saya mau mengajak dulu. Kita baca, ya silakan duduk dulu para senior sekolah musiknya. Buka Alkitab kita 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita akan baca satu ayat ini, 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunice, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Saudara-saudara, sebelum saya masuk, saya ingin saudara melihat sebuah video ini. Ya, ada 1 menit video ini. Kalau bisa ditayangkan, tolong ditayangkan. Saudara lihat, mungkin saudara bisa mendapat sesuatu dari situ. Saudara-saudara jangan salah paham, saya nggak bermaksud menyamakan bapak-bapak dengan ayam. Nggak bisa dibandingkan, tentu saya akan dimarahin. Tapi kalau kita lihat ya sesuatu yang mungkin lucu-lucuan bagi kita, kalau saudara perhatikan apa? Bapak dan mama itu sama anak-anaknya lagi makan, tapi mama itu sibuk catok makan, kasih keluar kasih makan anaknya, sedangkan si jantan sibuk makan. Makanya situ ini alasannya. Kenapa? Kalau apa judulnya dari semua gitu, Mother's Day begitu dirayakan. Most popular. Itu kenapa Mother's Day most popular than Father's Day? Karena kalau lihat itu sekali lagi ya, ibu begitu berjuang ya. Uang digunakan sangat banyak untuk Mother's Day. Pemerintah menurut survei itu tahun 2020 meskipun pandemi itu 24 billion American spend for Mother's Day. 24 billion bukan million ya. Dan tahun ini diperkirakan karena mereka risetnya di awal April. Ada sebuah riset beberapa hari di minggu pertama April mereka riset, dan berdasarkan riset mereka perkirakan Amerika akan spend 28 million for Mother's Day. Mother's Day berapa? 16 million saja. Jauh sekali, million loh ya, 16 million saja. Sedangkan itu 28. Ya, itu kita memang sangat bersyukur punya mama ya. Hari ini kita secara istimewa hendak merayakan mama. Kita berterima kasih buat kasihnya mama. Memang ada 1-2 mama mungkin yang tidak melakukan tugas mereka dengan baik, tapi mostly semua mama begitu berjuang ya. Kalau saudara ada sekarang itu pun karena ada mama kita ya yang terus mendoakan, mendukung kita. Saudara-saudara, tadi bapak-bapak nyanyi sebuah lagu. Saudara tahu nggak lagu itu pertama dipopulerkan oleh siapa? Nikita ya. Tahu yang Nikita masih kecil, dia populerkan lagu itu. Setelah lagu itu dia menjadi sangat terkenal. Tapi rupanya lagu itu bukan diciptakan oleh orang Indonesia. Lagu itu diciptakan oleh seorang keturunan Yahudi yang datang dari Swiss. Orang tua mereka merantau lari dari Eropa, dari Swiss ke Amerika. Dan ayahnya orang ini, nanti saya kasih tahu namanya,
Ayahnya orang ini meninggal saat perang Civil War di Amerika, persis 3 bulan sebelum dia dilahirkan. Anda bisa bayangkan mama yang mengandung 3 bulan lagi melahirkan, ditinggal oleh seorang suami karena perang sipil di Amerika. Waktu anak itu lahir, hidup mereka sangat struggle sebagai imigran. Waktu dia masuk di usia 10 tahun di sekolah, dia harus keluar karena dia harus support mamanya. Dia harus kerja sedemikian rupa. Umur 10 tahun dari kota kecil dia harus pindah ke Chicago, karena di Chicago lebih banyak peluang untuk dapatkan sepotong roti. Hari-hari yang sulit, masa-masa yang susah saat-saat itu, perang sipil di Amerika. Keluarga ini begitu berstruggle untuk hidup. Sebagai seorang remaja, pria ini bernama Peter Bilhorn. Nanti saudara bisa cek. Peter Bilhorn ini bertumbuh sebagai remaja yang biasa, maksudnya yang normal, juga dengan segala kenakalannya. Ini yang memusingkan mamanya. Sudah single mother, harus menghadapi kerasnya ekonomi, kerasnya hidup di Amerika, dan juga anak remajanya yang sedang nakal-nakalnya. Bapak Ibu yang punya remaja tentu tahu, ini lebih dari itu. Dia suka gak pulang, pokoknya menyusahkan hatinya. Satu hari anak ini sekolah sambil kerja. Usianya sudah belasan tahun begitu, sudah belasan tahun. Dia sekolah lalu kerja, kadang gak pulang begitu. Suatu malam, dia lewat, mamanya tinggal di basement begitu. Dia lewat melintasi kamar-kamarnya, dia dengar ada suara mamanya, tapi dia sedang tidak. Dia pikir dia perhatikan sejenak, dia dengar, dia nguping, oh mamanya sedang berdoa. Dan nama dia disebut, Tuhan tolong Peter, Tuhan jaga dia, Tuhan pelihara dia, Tuhan berkati dia. Dia gak sadar selama ini, rupanya sang mama lakukan itu terus menerus buat Peter Bilhorn. Dia langsung naik ke kamar atas, ke kamarnya, dan dia menangis di sana. Dia bersyukur sama Tuhan bahwa dia tidak sendiri menghadapi kerasnya hidup. Mamanya berdoa buat dia. Itulah yang mengubahkan dia. 20 tahun genap, usia 20 tahun dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Terima kasih Om. Kalau bicara tentang mama ini ya, 20 tahun dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Lalu dia berkenalan dengan pendeta-pendeta yang cukup terkenal saat itu. Kalau Bapak Ibu tahu, D.L. Moody, pendeta Amerika cukup terkenal itu, Bapak gereja lah di gereja modern. Dia berkenalan di situ. Lalu dia mulai melayani. Dia punya talenta yang hebat. Dia menciptakan, dia menemukan sebuah alat musik organ yang disebut portable folding palm organ. Portable folding palm organ, bentuknya kecil. Kalau saudara Google, itu organ seperti itu ada. Jadi dia yang ciptakan itu, dia yang menemukan itu. Lalu dia mulai mendirikan perusahaan di Chicago itu, dan mulai produknya dilirik oleh perusahaan yang saudara kenal, Sears sekarang, Sears and Roebuck. Itu 1902, itu Sears yang sekarang. Itu produknya laku keras di sana, yaitu portable organ tadi. Dia melayani Tuhan dengan sungguh. Bahkan dia adalah salah seorang penulis lagu. Ada 2000 lagu tulisannya, dan salah satunya di doa ibuku yang baru saudara dengar. Itu tulisan Peter Bilhorn. Yang mau saya katakan begini, saudara-saudara. Ada seorang ibu yang luar biasa di balik keberhasilan seorang anak, ya. Hidupnya struggle, hidupnya tidak mudah, tapi karena tindakan ibu yang luar biasa, seseorang diberkati, seseorang berhasil. Kalau saudara dengan rendah hati melihat ke dalam dirimu, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan buat mama, sehingga sebagaimana saya ada sekarang, itu karena jasa-jasanya. Saudara-saudara, dua hal yang akan kita pikirkan pagi hari ini dari teks yang kita baca. Waktu Timotius, saudara-saudara, dipuji oleh Paulus, dia katakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, dua hal kita bisa pelajari dari satu ayat ini. Pertama, saudara-saudara, rupanya iman seseorang itu harus bisa dikenali. Imanmu harus bisa dikenali oleh orang lain. Kita nggak boleh bilang, saudara jangan menghakimi saya ya,
saya ini mengasihi Tuhan. Enggak. Imanmu yang ada dalam dirimu harus bisa dikenali orang. Engkau harus bisa dikenal orang. Engkau harus bisa dirasakan orang. Kita nggak bisa bilang, kalian tidak tahu di dalam hati saya begitu mengasihi Tuhan. Enggak seperti itu. Kalau saudara lihat dari 1 Timotius ini, maka Louis dan nenek dari Timotius dan Eunike, iman mereka itu dikenal oleh Rasul Paulus. Aku kenal nenekmu, aku kenal mamamu. Mereka orang-orang yang hebat dan iman mereka ada dalammu. Kira-kira begitu bahasa sehari-harinya. Iman seseorang itu harus dikenal. Inilah saudara-saudara, di hari Mama ini mari kita ingat firman Tuhan bahwa iman kita itu harus dapat dikenali. Imanmu bukan iman seorang diri. Yang penting saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan, that's it. Enggak, orang lain gak merasakan kamu. Orang lain gak bisa merasakan manfaatmu. Orang lain gak bisa merasakan ada sesuatu yang memberkati hidupnya lewat hidupmu. Itu yang menjadi poin, saudara-saudara. Poin yang pertama, bahwa iman kepada Yesus harus dapat dikenali. Saudara-saudara yang terkasih, kalau ada orang sebut nama Adolf Hitler, di benak saudara apa? Kejam. Kalau ada orang ngomong Charlie Chaplin, di benak saudara lucu. Kalau ada nama Sandi Dutong, nggak terkenal. Ganteng nggak? Terima kasih. Ngerti nggak? Kalau orang kenal saudara itu dengan apanya? Kalau orang kenal saudara itu dengan apanya? Kalau orang dengar Sandi Dutong dia suka marah, Pak. Kalau jemaat terlambat dia marah, pelayan terlambat dia suka marah misalkan. Apa saudara dikenal dengan itu? Atau saudara dikenal dia orang yang mengasihi Tuhan? Dia orang yang saudara itu dikenal mengasihi Tuhan. Bagaimana imanmu dapat dikenali? Ini hal yang paling penting, saudara-saudara. Dan ini didapati oleh Rasul Paulus. Aku kenal mamamu, aku kenal grandmamu. Mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi iman mereka dikenal. Saudara, engkau dikenal nggak? Engkau dikenal sebagai apa? Ini penting. Dan ini terjadi. Timotius diberkati Tuhan karena neneknya itu dikenal orang imannya. Timotius dipakai Tuhan luar biasa karena mamanya Eunike itu dikenal orang yang takut akan Tuhan. Kiranya ini memotivasi kita. Siapa saudara? Dikenal sebagai apa engkau? Karena iman di dalam hatimu itu harus dikenali. Amin. Apa saudara ya? Iman yang ada dalam dirimu harus dikenali. Orang lain harus bisa merasakan dan diberkati. Semua saya percaya kenal dengan pendeta Billy Graham. Februari 21, 2018, usianya baru genap 99 tahun. Hampir 1 tahun lagi dia 100. Dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Yang mau saya katakan begini, hampir semua denominasi, hampir semua orang, mulai dari jemaat awam, sampai para teolog, sampai para pendeta, sampai para pemimpin-pemimpin aliran-aliran agama, itu memberi respect sama dia. Tahu kita itu? Hampir semua petinggi-petinggi negara di dunia politik, dia begitu dihormati. Paling tidak 4 atau 5 presiden Amerika dia adalah penasehat spiritualnya. Jiwa-jiwa, jutaan jiwa diberkati oleh pelayanan Billy Graham sejak dia muda hingga akhir hidupnya. Pelayanannya begitu memberkati dan nyaris, saya tahu dia nggak sempurna, saya tahu dia manusia yang terbatas, tapi nyaris saya tidak pernah mendengar kasus-kasusnya, masalah seksual, masalah keuangan yang seperti yang terjadi di banyak orang-orang hamba Tuhan yang luar biasa. Nyaris kita tidak dengar. Imannya dikenal, saudara-saudara. Sehingga bahkan dari tokoh Katolik, tokoh organisasi Muslim di Amerika pun memberi respect sama dia. Kalau saudara lihat acaranya, dia adalah orang yang begitu luar biasa, yang imannya sungguh-sungguh dikenali. Tuhan Yesus menginginkan kita, khususnya para mama, peranmu luar biasa, peran saudara luar biasa. Oma, jangan Anda pikir waktumu sudah selesai, saya nggak bisa buat apa-apa. Salah. Paulus akhirnya tertarik mengajak Timotius untuk melayani karena omanya berdoa buat Timotius. Timotius itu papanya orang Yunani,
mamanya orang Yahudi, semuanya nggak kenal Tuhan. Waktu pelayanan Paulus pertama ke kota itu dicatat di kisah para rasul mereka. Timotius percaya dan mamanya percaya, juga omahnya di situ. Lalu di dalam surat 1 Timotius ini kunjungan Paulus yang kesekian kalinya setelah beberapa tahun kemudian pertobatannya Timotius, ini kunjungan Paulus yang berikut. Ini dia lihat luar biasa iman yang ada dalam diri Timotius. Dia dijadikan kawan sekerja Tuhan karena ada seorang oma, ada seorang mama yang punya iman luar biasa. Tugasmu tidak kecil, mama. Tugasmu tidak kecil, tugasmu sangat berat. Tapi tugasmu mempengaruhi. Tugasmu itu membuat nama Yesus dikenal. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari lihat ke dalam diri kita. Apakah Kristus dikenal dalam hidupmu? Mama, oma yang ada di tempat ini yang Tuhan kasihi, biarlah nama Tuhan ada dalam hidupmu. Dan nama Tuhan Yesus dikenal dalam hidupmu. Orang lebih kenal Yesus dalam hidupmu daripada karakter kita. Berdoa saudara, ini pergumulan. Jangan orang menilai kita justru, kalau ada Ibu Roin butar-butar itu kacau. Kalau ada dia, wah ribut atau apa. Sesuatu yang memang tidak baik. Tapi kiranya kita belajar dari oma, dari mama Timotius ini. Imannya dikenal. Yang kedua, bahwa iman kepada Yesus itu menghidupkan. Perhatikan, saya mau kasih penjelasannya. Waktu saya pelajari ini juga agak confused buat saya. Yang menghidupkan itu hanya Yesus. Tuhan Yesus yang menghidupkan. Lalu kenapa saya dituntun Tuhan untuk sampai kepada pemikiran seperti ini? Saya mau ceritakan kepada saudara begini. Iman kepada Yesus itu menghidupkan orang lain. Jadi saudara, kehidupan yang ada dalam diri kita itu menghidupkan orang lain. Jejakmu diikuti, jejakmu itu diteladani, imanmu itu menghidupkan orang lain. Apa yang kau lakukan, apa yang kita perbuat itu diikuti dan diteladani oleh orang-orang di bawah kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi orang-orang di bawah kita, anak-anak kita akan banyak meneladani ya kita. Terutama mama. Mama begitu banyak waktunya di rumah, dan mama itulah yang banyak memberi pengaruh kepada anak-anaknya. Dan ini terjadi saudara-saudara, bahwa Timotius yang tadinya gak kenal Tuhan, tapi iman mama, iman omanya, grandmanya kepada Yesus itu menghidupkan, membuat Timotius mengenal Tuhan. Jejak-jejak mereka ditinggalkan, jejak-jejak mereka diwariskan, sehingga Timotius bisa meneladaninya. Saudara-saudara yang terkasih, jangan putus asa. Kalau kau merasa kenapa ya Pak, anak saya begini dan begitu. Saya bersyukur sama anak-anak Tuhan anak-anak muda yang datang ke rumah Tuhan. Tapi saudara juga jangan patah semangat, jangan kecewa, jangan kau merasa kalah ketika kau melihat mungkin anak atau cucu belum datang sama Tuhan. Jangan putus asa. Kenapa? Karena iman kepada Yesus itu akan menghidupkan seseorang, akan memberkati seseorang. Saya tahu mendidik anak itu gak mudah, saya mengerti. Saya saja acap kali suka juga marah begitu ya, tarik ulur begitu, apalagi kalau saudara sudah punya youth, sudah punya anak muda, saudara tahu itu. Tapi saudara-saudara, jangan pernah menyerah, karena imanmu kepada Yesus itu bisa memberkati anak-anak kita, pasti, dan itu menghidupkan, itu maksud saya. Jadi saudara-saudara, jejak kita diikuti. Sesuatu yang kita tinggalkan kepada mereka, jejak iman, warisan iman yang kita berikan kepada anak-anak kita, jadi mereka bisa mengikutinya. Ada seorang anak muda yang lari dari Tuhan. Dia tinggalkan orang tuanya, lalu dia ikut sebuah kapal dagang yang berjualan para budak. Mungkin beberapa sudah mulai tahu nih kalau saya cerita ini siapa dia. Dia itu kapal pelayaran, kapal budak untuk menjual para budak. Dan hidupnya sangat-sangat rusak. Dia berjudi, dunia kejahatan itu lekat dengan dia. Dunia kejahatan itu gak jauh dari hidupnya. Hidupnya liar, suka berkelahi, mabuk-mabukan. Kehidupan gonta-ganti wanita, ini yang terjadi dalam diri dia. Suatu hari saudara-saudara, di sebuah kapal, di sebuah perahu, waktu angkut para budak mau dari Afrika menuju Amerika, di tengah jalan
Kapalnya itu dilanda ombak keras. Kapalnya itu dihantam ombak yang hebat, sehingga membuat dia juga ketakutan. Saudara, rupanya sang ibu dari pria yang jahat ini, seorang ibu ini dia ibu yang tidak menyerah. Ibu yang tidak menyerah akan keadaan. Dia yang tidak menyerah akan keadaan anaknya yang jauh dari Tuhan. Dia terus berjuang, dia terus percaya, dia terus berdoa untuk anaknya. Satu ketika, seperti saya katakan tadi dalam pelayarannya, rupanya kapal itu dihantam ombak yang sangat keras. Dan di saat itulah titik balik dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur karena dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan dia pikir dia akan binasa. Lalu di kapal itu dia bersungkur dan dia berdoa datang kepada Tuhan. Pria itu bernama John Newton. Dan dia melahirkan sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace, How Sweet the Sound. Kalau Bapak Ibu tentu tahu lagu ini. Ini dihasilkan oleh seorang yang bernama John Newton. Dia seorang yang jahat menurut catatan lagu itu, menurut kisahnya, tidak layak dikasihi. Tapi Tuhan begitu baik menyelamatkan dia karena ada seorang ibu yang terus-menerus berdoa bagi dia. Di hari perayaan Mother's Day ini saya mau menghimbau buat kita, bukan hanya buat ibu, bahwa iman saudara itu menghidupkan. Jangan patah semangat, engkau mungkin belum lihat sekarang, tapi terus setia dalam Tuhan, bawa anak keturunanmu dalam doa, maka Tuhan akan memberkati dia. Amin. Sebab tidak ada yang sulit buat Tuhan. Amin. Kalau matamu masih melihat belum ada jalan keluar, ketahuilah itu bukan akhir cerita. Sebab akhir cerita seseorang anak-anak Tuhan, imannya akan menghidupkan keturunannya. Amin. Ketika engkau setia, ketika engkau bawa anakmu dalam doa, masakan Tuhan tidak lakukan itu. Dia ingin agar manusia selamat, bukan binasa. Jadi saudara, mari imanmu itu akan menghidupkan, akan memberkati generasi di bawahmu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan kepada kami. Ketika kami berseru mencari wajah-Mu, Engkau mengerti akan keberadaan kami. Engkau mendengar. Di hari yang istimewa ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mama yang ada di ruangan ini, yang berseru kepada Tuhan. Siapakah yang seperti Engkau? Kalau Engkau boleh selamatkan kami dan Engkau boleh berkati kami sedemikian rupa, siapakah kami ini? Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat para mama yang ada. Hiburkan mereka, kuatkan mereka. Tuhan, tolong. Engkau tahu kedalaman hati mereka. Engkau tahu pergumulan mereka. Hamba berdoa secara khusus buat single mother yang harus berjuang, Tuhan, menghadapi kerasnya hidup ini, membesarkan anak-anak mereka. Kami doa Tuhan beri kekuatan kepada single mother. Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan, cukupi apa yang mereka butuhkan. Hamba berdoa buat para senior, janda-janda, mama-mama yang sudah berjanda, Tuhan, memasuki usia senior. Kami pasrahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau tidak membiarkan mereka seorang diri. Di hari istimewa ini biar turun berkat-Mu, biar dicurahkan belas kasihan-Mu. Tuhan memberkati para mama. Kami berterima kasih buat mama di luar sana yang belum datang kepada Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan. Kami mendoakan biarlah belas kasihan-Mu melawat, belas kasihan-Mu seperti Kau memberkati para mama kami. Tuhan juga melawat para mama di luar sana, biar hatinya dicelikan dan memandang kepada Tuhan Yesus. Dengar doa kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik.